Perkenalkan, kami dari kelompok 3 yang beranggotakan 5 orang dengan saya sendiri, Mariatul Qoliyah. Saya Josephine Angelina Putri. Saya Iqbal Prasetya. Saya Devana Firika Senda. Dan saya Ines Nasrani. Pada video kali ini, kami akan menunjukkan cara pemanfaatan barang bekas untuk mencegah pencemaran lingkungan. Yuk simak videonya. Halo sahabat lingkungan, tahukah kamu bahwa setiap warga negara Indonesia memiliki hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat? Nah, hal ini dijamin dalam pasal 28H Undang-Undang Dasar tahun 1945. Untuk mewujudkan hak tersebut, pemerintah menetapkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Undang-undang ini menjadi dasar hukum utama dalam menjaga kelestarian lingkungan di Indonesia. Hukum lingkungan bertujuan untuk yang pertama, melindungi wilayah negara kesatuan Republik Indonesia dari pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup. Yang kedua, menjamin keselamatan, kesehatan, dan kehidupan manusia. Dan yang ketiga, menjaga kelangsungan fungsi lingkungan hidup. Ada beberapa prinsip dasar dalam hukum lingkungan. Yang pertama, tanggung jawab negara. Negara bertanggung jawab atas perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. 2. Kelestarian dan keberlanjutan. Pengelolaan lingkungan harus memperhatikan kelestarian fungsi lingkungan untuk generasi sekarang dan mendatang. 3. Keadilan. Setiap orang memiliki hak yang sama atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. 4. Pencemar membayar. Pelaku pencemaran atau perusakan lingkungan wajib menanggung biaya pemulihan lingkungan. Pada malam hari ini, kami akan melakukan interview kepada beberapa pedagang di Jalan Katamso, Palangkaraya. Pada interview malam ini, kami akan menanyakan kepada para pedagang mengenai kesadaran mereka terkait lingkungan sekitar. Simak videonya. Sebagai contoh, setiap kegiatan usaha yang berdampak signifikan terhadap lingkungan wajib memiliki analisis mengenai dampak lingkungan atau AMDAL sebagai syarat perizinan. Hal ini untuk memastikan bahwa dampak negatif terhadap lingkungan dapat diminimalkan. Dengan memahami dan menerapkan hukum lingkungan, kita turut berperan dalam menjaga bumi kita tetap lestari. Mari bersama-sama menjadi bagian dari solusi untuk lingkungan yang lebih baik. Ya, selamat malam Ibu. Ya, perkenalkan saya Josephine, mahasiswa dari Fakultas Hukum Universitas Palangkaraya. Kalau bisa tahu, saya bicara dengan Ibu siapa? Ibu Yanti. Baik, Ibu di sini jadi pedagang sudah lama kah, Bu? Ya, lumayan sekitar 1 tahun lah. Oh ya, sekitar 1 tahun. Nah, biasanya kalau dalam satu hari itu berapa banyak kantong plastik yang habis untuk Ibu Yanti buang sampah dari hasil berdagang? 2 bisa. 2 kantong plastik, ya. Nah, biasanya habis dari berdagang nih, Ibu buang sampahnya itu di mana, Bu? Di sini ada yang memungut. Di sini ada yang memungut tempat sampahnya. Nah, kalau sepengetahuan Ibu Yanti sendiri, kalau misalnya buang sampah sembarangan itu apa ada dendanya atau aturan yang mengaturnya gitulah, Bu? Kada tahu panglah denda apa kada kayak itu nak kada tahu. Soalnya di sini sudah ada yang memungut gitu. Jadi acil kada tahu. Misalkan mungkin bisa apa kalau denda lah. Kalau kita buang sembarangan, soalnya kan sudah ada tempat sampahnya. Di sini sudah disediakan tempat sampah. Oke, baik. Kemudian nah, kalau misalnya menurut Ibu Yanti sendiri penting nggak sih, Bu, peran masyarakat itu untuk menjaga lingkungan sekitar? Penting. Untuk kebersihan kan penting. Untuk wilayah kota juga penting kebersihan. Kemudian yang terakhir, Bu, pertanyaan dari kami. Nah, kalau misalnya Ibu Yanti diberikan tempat sampah gratis dari kami, nah apakah Ibu Yanti bersedia untuk menerima dan juga apakah Ibu Yanti bersedia untuk menggunakan tempat sampah ini secara rutin setiap harinya selama berdagang gitu? Bisa. Kalau dikasih bisa aja. Makasih banyak ya, Ibu. Selamat malam, Mbak. Perkenalkan, nama saya Ines. Saya dari Fakultas Hukum Palangkaraya. Di sini saya ingin mewawancarai Mbak dengan beberapa pertanyaan mengenai hukum lingkungan. Baik,
Saya ingin bertanya yang pertama dengan Mbak siapa? Nama saya Mbak Aisyah. Mbak Aisyah. Ya. Oke. Untuk udah jadi pedagangnya ini udah berapa lama Mbak? Mungkin udah 1 tahunan lebih kayak Mbak. 1 tahun lebih. Biasanya dalam sehari ini berapa banyak kantong plastik yang habis untuk tempat sampah Mbak? Kalau misalnya pakai kantong plastik yang besar itu mungkin udah bisa 2 atau 3 plastik. Tapi kalau mungkin yang kecil bisa sampai 4 atau 5 lah. Biasanya setelah sudah terkumpul sampahnya ini, buang sampahnya di mana? Kami ini ada 1 orang yang bersih-bersih di sini. Jadi biasanya beliau setelah kami ikat, beliau yang bawa biasanya. Yang bawa. Sepengetahuan Mbaknya, buang sampah sembarangan itu ada dendanya nggak? Menurut saya sih kalau denda tuh kurang tahu ya. Tapi kayaknya mungkin pasti ada larangannya kan dari pemerintah mungkin bagi saya. Menurut Mbak sendiri, seberapa penting peran masyarakat untuk menjaga lingkungan? Harus sih sebenarnya. Soalnya kan yang pertama buat buat lingkungan semakin bersih. Terus tidak mengatasi supaya nggak banjir lah yang intinya. Pokoknya penting sih menurut saya sih. Jika diberikan tempat sampah gratis, apakah Mbak dan keluarganya bisa bersedia menggunakannya secara rutin? Mungkin bisa bersedia Mbak, karena kan menggampangkan kami buat buang sampahnya kan. Jadi sekian pertanyaan dari kami, terima kasih Mbak. Sama Mbak. Halo, selamat malam Kak. Dengan kakak siapa? Saya Alaya Rahman. Saya Deva Nafirika Senda, saya dari Fakultas Hukum. Hari ini kami akan menginterview kakak tentang pentingnya menjaga lingkungan sekitar. Pertanyaan yang pertama, kakak berjualan di sini sudah berapa lama? Kebetulan saya sudah berjualan di sini dari sebulan yang lalu. Jadi sekitar udah 1 bulan. Baru banget ya berarti ya. Biasanya dalam sehari itu berapa banyak kantong plastik atau kotak yang kakak habiskan sebagai tempat sampah? Sekitar 1 atau 2 plastik. Oke, biasanya kakak kalau habis berdagang di sini itu sampahnya dibuang kemana kak kalau boleh tahu? Biasanya dikumpulkan karena ada tugas kebersihan juga kan. Jadi kalau cuman disuruh buat masukin ke plastik aja. Oke. Sepengetahuan kakak nih, kalau buang sampah sembarangan itu ada peraturannya nggak ya mengatur atau dendanya begitu kak? Ada nggak kira-kira? Kalau menurut aku mungkin ada, tapi kalau di sini nggak ditetapkan kak. Jadi kami di sini cuma disuruh menjaga kebersihan aja. Oke, baik. Menurut kakak seberapa penting sih bagi masyarakat itu untuk menjaga lingkungan sekitar? Menurut aku tuh penting banget karena selain untuk menjaga kenyamanan orang lain juga bisa untuk menjaga kenyamanan diri sendiri. Oke, kalau misalnya kami kasih kakak tong sampah gratis, tempat sampah gratis, bersedia nggak digunakan secara rutin di sini? Sangat bersedia sih, karena lebih bagus juga dibanding menggunakan plastik. Oke, baik. Terima kasih kak atas waktunya. Kak, jadi ini hasil bak sampah yang kami semua bikin. Kira-kira kakak nih boleh pilih nih mau yang mana nih? Aku mau yang di tengah aja. Yang di tengah. Oke. Thank you kak. Ini makasih banyak. Jadi Mbak, ini bak sampah yang kami berikan. Mbak bisa pilih, tapi saran saya yang ini Mbak, soalnya saya yang buat. Oh, tengah aja mas saya. Ikhlas. Ya udah ini coba. Ya makasih banyak. Ya, makasih. Oke, ini untuk Ibu Yanti, terima kasih banyak karena sudah bersedia untuk kami wawancarai. Nah, semoga nanti bak sampah ini bisa berguna dan kedepannya supaya bisa buang sampahnya di sini aja. Ya, makasih banyak ya Bu. Ya silahkan diterima. Ya, terima kasih sudah menonton. Semoga video ini bisa menjadi manfaat dan menginspirasi kita semua. Sampai jumpa.